3. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kita sudah lama tidak bertemu. Sudah pengaruh dengan situasi COVID saat ini, sehingga kita jarang ketemu. Dan kita memasuki tahun ajaran yang baru. Kalian sudah berada di kelas 8. Tentu kita mulai dengan materi yang baru, dan kita memasuki tahun ajaran yang baru ini materi yang baru untuk semester 3, itu tentang pola bilangan dan baris bilangan. Kita lihat di dalam buku yang kalian miliki, tujuan pembelajaran yang perlu kita pahami: menentukan nilai suku ke N dari suatu pola bilangan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana seorang ahli yang menemukan segitiga Pascal, bagaimana dia membuatnya, karena yang menemukan bilangan ini itu adalah Pascal dan bentuknya itu adalah segitiga, maka disebut segitiga Pascal. Kita akan lihat pola yang ada, yaitu angka puncaknya itu 1. Kemudian sisi kiri dan kanan itu adalah 1 dengan 1. Kita lihat baris yang ketiga, itu sisi kiri itu tetap 1 dan sisi kanan itu tetap 1. Sedangkan simetrisnya, yaitu tengah, itu dapat 2. 2 ini diperoleh dari tanda yang ada, yaitu 1 ditambah 1, sehingga mendapatkan 2. Kita lihat pola yang berikut. Sisi kiri itu tetap 1, kanan juga 1, sedangkan simetrisnya itu ada 2 di tengah, tidak tanda panah yang ada, itu diperoleh dari 1 ditambah 2, dapat 3. Kemudian 3 yang berikutnya itu diperoleh dari 2 ditambah 1, sehingga dapat 3. Sedangkan sisi kiri tetap 3. Maka pola selanjutnya kita bisa lihat juga ada di dalam buku. Berarti untuk sisi kiri tetap, maka bilangan berikutnya akan didapat 1 ditambah 3, 4. Kemudian bilangan berikutnya lagi 3 ditambah 3, 6. Bilangan berikut 3 ditambah 1, 4. Sedangkan sisi kanan tetap, yaitu 1. Sehingga pola yang berikutnya lagi kita akan ikuti pola yang ada. Maka tetap sisi kiri itu 1. Kemudian 1 ditambah 4, 5, dan seterusnya, akan menghasilkan bilangan segitiga Pascal. Kita lihat pola lengkapnya. Itu puncaknya itu 1, sisi kiri dan kanan itu 1,
Itu 1 ditambah 1 2, 2 tambah 1 3. Nah, kita lihat pola lengkapnya 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 dan seterusnya. Kita lihat angka 10 di sisi kiri itu 4 tambah 6. Angka 10 yang kedua itu dapat lagi 6 ditambah 4. Otomatis 5 tadi itu dapatnya 4 ditambah 1 5. Maka dapat sisi kiri tetap 1, sisi kanan juga 1. Jadi ini pola lengkap dan Anda bisa lanjutkan. Dan apa manfaatnya nanti ada materi berikut kita akan temukan. Nah, kita lihat catatan-catatan yang ada, yaitu untuk 1 itu tetap, itu sisi kiri dan kanan. Kemudian 2 tadi itu 1 tambah 1 sesuai panah, itu yang ada di depan tadi. Kemudian 1 ditambah 2 itu 3, dan 2 tambah 1 3, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, catatan-catatan ini. Kita lihat lagi untuk materi berikut, itu mengenal pola bilangan. Kita lihat ada kelompok bilangan. Kita lihat sini. Nah, yang pertama bilangan asli. Untuk polanya kita lihat 1 2 3 4. Kita lihat ada tanda bagian bawah. Antara 1 ke 2 itu tambah 1, 2 ke 3 tambah 1, dan 3 ke 4 ditambah 1. Maka pola untuk bilangan asli ini itu pola ke n-nya sama dengan n. Kita lihat lagi untuk kedua bilangan genap. Untuk bilangan genap kita lihat 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita lihat untuk 2 ini kita bisa ambilkan 2 kali 1, kemudian 4 2 kali 2, 6 2 kali 3, 8 2 kali 4. Kita lihat yang tetapnya yaitu ada bagian depan, yaitu 2. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Tentu bilangan berikutnya 2 kali 5, sehingga 10. Sehingga kita menemukan polanya 2 kali n. Kita lihat lagi yang berikut, ketiga, itu bilangan ganjil. Kita lihat bagaimana polanya. 1 3 5 7, dia tambah 2 sehingga polanya itu 2n dikurang 1. Kita lihat lagi yang keempat, yaitu bilangan persegi. Kita lihat bagian atas dituliskan pola 1 4 9 16, sedangkan di bagian bawah itu terlihat gambar. Gambarnya itu 1, tentu dia mempunyai sisi 1, yaitu panjang dan lebarnya tetap 1. Kemudian kita lihat lagi yang berikut, itu ada kesalahan gambar. Itu sebenarnya ada 4 bulatan, sehingga di situ 2 dipangkatkan 2 kali 2, ada 4 bulatan. Yang muncul
dua bulatan saja, dia bentuk persegi. Kita lihat yang ketiga, itu 9. Ada 3, sisi bagian atas 3, kiri 3, sehingga dapat 3 kali 3, 9. Kita lihat lagi 16, yaitu 4 kali 4, 16. Sehingga polanya di sini akan dapat N berpangkat 2 sama dengan N kali N. Kita lihat lagi yang berikut, yang kelima, bilangan segitiga. Kita lihat bilangan segitiga. Kalau kita lihat gambar, itu ada bulatan, ada 1, maka bilangannya 1. Sedangkan yang 3 itu ada 3 bulatan. Jadi kita lihat yang perlu kita perhatikan dasarnya. Dasarnya itu 2, lalu ditambah lagi 1 bagian atas, maka ada 3 bulatan. Sehingga di situ 3. Kalau kita mau susun bola atau batu, kalau dasarnya 2 tambah 1 di atas, tentu tidak akan jatuh. Kita lihat lagi yang ketiga. Kita lihat dasarnya 2, lalu yang berikutnya juga dasarnya 3, lalu yang kedua, lalu ada 2, yang ketiga ada 1, sehingga 3, 2, 1. Kita lihat lagi yang keempat, yaitu 10. 10 ini kita lihat bulatan dasarnya itu ada 4, setelah itu susun lagi di atas 3, kemudian susun lagi di atas 2, dan terakhir itu 1, sehingga jumlahnya 10. Jadi kalau kita lihat polanya, kalau tadi pola persegi itu sisi kali sisi atau N pangkat 2, sedangkan untuk segitiga polanya N kali N tambah 1 per 2. Kita lihat lagi yang berikut, bilangan persegi panjang. Kita lihat polanya lagi. Pola yang ada 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4. Sehingga di sini dapatnya, kita lihat polanya itu 2, 6, 12, 20. Sehingga di sini polanya itu N tambah 1 kali N. Kita lihat pola itu ada di dalam buku kalian. Kamu akan bisa mencarinya. Itu untuk pola persegi panjang. Kita lihat pada denanya, yang ditambah itu 1 ke kanan dan 1 ke atas, bentuk persegi panjang. Sehingga di situ N dikali N tambah 1. Di situ agak tulisnya itu ada keliru menulis N kali N tambah 1. Sehingga kalau di bagian bawah tambah 1, ke atas itu tambah 1. Kita lihat polanya, kalau pertama angka depan itu 1, lalu ditambah lagi 1 dia jadi 2 untuk pola berikut, ditambah lagi 1, 3, dan seterusnya. Begitupun untuk bilangan kalinya. Kalau yang pertama 2, lalu berikutnya lagi 3, dan seterusnya. Sehingga di sini polanya itu N kali N tambah 1. Itu ada keliru tulis, bisa diperbaiki. Ini kita lihat lagi yang berikut, yang ketujuh. Kita ulang lagi tadi pola untuk bilangan segitiga Pascal. Nah, di sini segitiga Pascal itu dia lebih jelas lagi. Kita tadi lihat untuk segitiga Pascal puncaknya itu 1. Kita lihat 1 sisi kiri, kanan 1. Kemudian yang berikutnya itu 1, 2, 1. Simetrisnya itu
kiri kanan 1, tengah itu 2. Tadi sudah jelaskan bahwa dari mana dapat 2, yaitu angka 1 ditambah 1. Kita lihat tanda panah yang di sebelah kanan, itu kita ambil bilangan dasar, itu 2 berpangkat 0, dapat 1. 2 berpangkat 1, kalau kita jumlahkan 1 ditambah 1, 2. Maka di situ 2 pangkat 1. Kita lihat lagi, bilangan itu, bilangan dasar 1 ditambah 2 tambah 1, 4. Diperoleh dari 2 berpangkat 3, 1, 3, 3, 1, itu 8 sama dengan 2 berpangkat 3. Sehingga polanya di sini adalah 2 berpangkat N kurang 1. Ini untuk segitiga Pascal. Kita lihat lagi setelah kita menjelaskan atau mendengar materi yang diberikan, dan ini merupakan materi awal, itu tentang pola bilangan, sehingga diharapkan Anda bisa paham apa yang saya jelaskan. Kalau memang nanti ada kesulitan, Anda bisa menemui saya di mana saja di sekolah atau di mana saja, bisa tanyakan pada saya. Jadi ini saja materi yang perlu kita dapat pada kesempatan ini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk materi berikutnya, masih tetap lanjut tentang pola bilangan. Jadi ini saja pertemuan kita, lain kali baru kita lanjutkan. Tinggal Anda baca latihan-latihan yang ada, tidak paham bertanya. Terima kasih.